Manajemen arsip dinamis penyamaan persepsi pemeriksaan. Beban kerja dosen semester genap tahun 2021 sampai tahun 2022 oleh Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip sekalian, kali ini kami membahas manajemen arsip dinamis yang dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam hal ini dilaksanakan dalam rangka penilaian beban kerja dosen. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ini yang dibutuhkan adalah secara mandiri para dosen, tenaga pengajar mengupload tugas mereka yang dalam bentuk surat keputusan, baik itu pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan jabatan-jabatan tugas-tugas struktural lainnya. Nah, untuk menghimpun hal tersebut diperlukan penyamaan persepsi penilaian beban kerja dosen. Nah, untuk selanjutnya silakan menyimak video berikut ini. Laporan yang diinput oleh dosen tersebut masing-masing bidang ya, ada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang. Nah, kalau yang diperiksa adalah profesor, itu ada satu lagi tugas khusus profesor ya, gitu ya, tugas khusus profesor. Tapi ini karena bukan profesor, cuma ada 4: pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, silakan di sini kita lihat satu-satu. Ini kebetulan sudah diperiksa ya sama Pak Umar ya, sudah ada catatannya saya lihat. Oke, Pak Afif bisa ditunjukkan, coba diklik dokumennya Pak Afif. Oke, mengajarnya ya, Pak Umar ya. Mengajar. Nah, ini mengajarnya di sini kita lihat SK-nya dulu ya. Oke. Ya. SK-nya kita klik. Nah, di sini kita lihat. Dipastikan namanya ada di situ dengan ya, SKS-nya. Ya. Di sini kita pastikan namanya ada di. Oke, Bu Eka tadi, Bu Eka tapi di bawah lagi. Di mana ya? Ada ya. Terus. Ini paling terakhir. Nah, ini ada namanya paling terakhir. Okay. Nah, dipastikan di SK yang diupload itu ada namanya. Psikologi anak. 3 SKS. Ya, betul. Ya. Pasti samakan dengan ini ya, dengan yang diinput di psikologi anak ya. Betul. Ada SKS-nya 3, pesertanya 42, terlaksananya 16 pertemuan. Nah, di sini yang ada juga kita lihat 3 dokumen tambahan, ada presensi, ada materi, dan ada nilai. Nah, kalau mau lihat presensinya, Bapak Ibu dosen itu klik saja tombolnya ya, presensi. Ini loadingnya agak lama, mungkin sekitar 20 detik. Silakan ditunggu saja, enggak apa-apa, itu enggak. Nah, ini. Nah, ini presensi, sebentar, terlalu besar. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini adalah presensi dari dosen tadi yang mata kuliah psikologi anak. Nah, kita bisa lihat ada 42 orang mahasiswa yang di kelas itu. Kita bisa lihat jumlah kehadirannya berapa masing-masing, kemudian persentase kehadirannya dan seterusnya. Nah, itu diperiksa Bapak Ibu ya, dicek. Kemudian kita bisa lihat materi yang dibawakan oleh dosen tersebut selama 1 semester. Materi itu Pak Afif sama dengan jurnal perkuliahan. Iya, jurnal perkuliahan. Wajib diisi. Wajib diisi ya. Wajib diisi, wajib terisi. Iya. Ini ada jurnal perkuliahan. Nah, ini jurnal perkuliahannya tadi pertemuannya ada 16 ya. Iya. Kalau tapi Pak Afif, kalau misalnya ada dosen yang tidak lengkap dengan isian jurnal perkuliahan, diberikan catatan, dilengkapi. Diupload kembali, diberikan catatan, dilengkapi. Iya, karena ini nanti. Iya, Bro. Ada mic, Bro. Ada mic.
Gimana ditulis di sini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Misalnya Pak Umar, dari kesehatan itu hukum kesehatan keluarga dia tetapkan untuk SKS. Sementara di SK-nya hanya satu dan hanya 2. Pertanyaan saya adalah yang mana yang jadikan acuan untuk menilai SKS itu? Yang pengetahuan saya selama ini yang jadikan acuan menetapkan SK itu adalah SK. Ya. SKS bukan yang dilaporkan oleh dosen. Nah, di sini kan terjadi pertentangan antara jumlah SKS yang dilaporkan oleh dosennya dengan SK mata kuliah. Nah, kalau demikian halnya, maka saya akan rubah data SKS yang diajukan oleh dosen dan saya mengacu pada SK mata kuliah itu. Baik, ya. Cukup, Prof? Iya, cukup. Baik, terima kasih banyak, Prof. Tabe. Di sini Tabe Pak Fib. Oke, ini poin SKS. 3 SKS itu yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Nanti ada di sana, Tabe Pak Fib. Di sebelah sana lagi Pak Fib. Ada poin asesor. Tabe Prof Usman, mohon maaf Prof Usman Tabe. Di kolom ini Pak Fib Tabe, di bawah lagi. Oke, maaf di atas Pak Fib. Poin asesor di sini Pak Prof Tabe. Tugasnya asesor memberikan. Kalau dosen memberikan 3 SKS sementara dia dosennya 2. Berikan keterangan di sini poin asesor 1,5. Kalau misalnya dia 4 padahal di sana 3 SK-nya dicocokkan dengan SK-nya, kasih berikan seperti itu. Di poin asesor. Tabe, poin asesor tidak boleh kosong. Poin asesor tidak boleh kosong. Iya. Ini dosen yang input. Tabe, ini dosen yang input 3 SKS sama tadi ada 3 SKS sementara 2 pengajarnya ini karena 1. Jumlah dosennya 1. Kalau 2 pengajarnya seperti di pasca, mohon maaf misalnya Pak Dr. Prof Sulfani misalnya mengajar mata kuliah di pasca, itu beliau input di sini adalah 3 SKS. Prof Sulfani harus diberikan di sana 1,5. Tetapi kalau Prof Sulfani di sana di SKS, maaf di SK2 yang mengajar, sementara kita lihat materi ajarnya, coba Pak Fib, materi ajar, semua namanya Pak Prof Sulfani sampai 16 kali pertemuan, berarti semua itu Pak Sulfani 3 SKS, yang satunya dosen tidak ada nilainya. Saya ulangi Bapak Ibu Tabe, mohon maaf. Kalau misalnya ada tim mengajar di pasca sarjana, hanya 1 yang melaksanakan, sementara 2 di SK2. Tetapi kita lihat materi ajar, pokok bahasanya, semuanya namanya yang bersangkutan hanya 1. Berarti yang mendapatkan full 3 SKS itu adalah dosen yang pertama atau dosen yang kedua. Dosen yang kedua itu tidak mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Ini ada ininya. Iya. Jurnal kuliahnya. Jurnal kuliahan. Nah, ada kan namanya? Betul. Ada namanya di sini, ada namanya Ika Damayanti, ya. Kalau misalnya Bu Ina mengajar hanya 4 kali pertemuan, berarti kalau 3 SKS berarti Bu Ina tidak full sampai sekian SKS, hanya 0, sekian yang didapatkan. Tabe, saya kira itu. Iya, Prof. Silakan, Prof. Ibu Prof Masila Pale. Prof Ila sebentar. Baik. Saya kira itu Pak Afif. Dipastikan ini dilihat nanti Pak Afif ya, yang satu di materi karena ini yang dicari. Oh maaf, kami juga dipanggil kemarin inspektorat, itu yang dicari. Coba mana jurnal perkuliahannya yang dimaksud? Ini kan hanya tanda tangan saja, tidak ada nama-nama pokok bahasanya. Mana materinya? Mana buktinya? Nah itu yang dicari. Mohon maaf, jadi makanya kemarin yang saya tunjukkan, kalau ada yang naik arisannya tiba-tiba yang tidak mengisi, ya itu fatal, itu akan dipanggil. Tapi alhamdulillah kemarin itu diperiksa satu-satu. Ya dipastikan materinya Pak Arif ya, materi. Ya kan di rubrik. Masih ada nilai terakhir Pak. Iya. Nilai. Jadi ini juga ada nilai. Ada nilai. Nilai. Jadi ya. Selain ada presensi ada jurnal kuliah, materi, ada nilai juga ya. Oke. Jadi ini nanti ini ada nilainya ya. Jadi kan ada 40 peserta tadi, ini sudah dinilai semua. Pastikan sudah dinilai semua ini. Nah ini jadi bahan pertimbangan juga untuk ini ya.
Pak Afif bisa kembali barangkali Pak Afif yang 3 kali itu absensi materi. Ya. Oke, baik. Tapi Bapak Ibu yang terhormat, presensi materi nilai itu diambil dari lentera, dari model daring yang Bapak Ibu input. Jadi kalau misalnya ada dosen yang tidak menginput di model daring, jangan harap ada di sana. Tidak ada lagi Bapak Ibu dosen yang mengupload secara manual. Semua ditarik dari semuanya mulai dari presensinya, mengajarnya, lalu kemudian nilai. Itu semua ditarik dari aplikasi. Kemarin mohon maaf masih ada beberapa dosen itu menginput secara manual. Saya minta diganti karena tempatnya pasti tidak sama lagi. Oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu Asesor menemukan seperti itu minta diganti. Kasih catatan revisi, ganti rubrik menjadi lengkapi itu tadi pada menit dari. Saya kira itu Pak Afif ya. Oke, nanti rencana semester depan mau ditambah 1 ke RPS. Oh RPS, baik RPS semester depan 2022. RPS juga nanti diinput di Monef daring di akun masing-masing Bapak Ibu, nanti itu akan muncul di situ sebagai ini juga bahan pemeriksaan. Ya mungkin RPS yang tidak terlalu ribut ya seperti yang kemarin. Yang praktis. Iya, Prof. Tabe, mari keempat. Gimana dengan dosen yang mengajar bukan pada bidangnya? Karena ini banyak saya lihat yang saya temukan di sini dosen yang bukan mengajar pada bidang keahlian. Apakah kita nilai sama? Baik, kalau itu kan bukan ranahnya di kita ya, di fakultas yang memberikan jadwal mengajar. Kalau kami hanya mengevaluasi kinerja dosen. Apapun yang diinput tadi itu kita akan lihat. Kalau misalnya ada yang berbeda, apalagi disiplin ilmunya dan seterusnya, ya saya kira fakultas lah yang memberikan nanti itu supaya ada nanti catatan. Jangan diberikan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, mata kuliah Prof. Untuk sementara kita berikan tetap dinilai ya. Ya, terima kasih. Pak Afif, Tabe, ada kolom Pak Afif, ada kolom paling terakhir rekomendasi asesor. Iya, ini dulu Pak, bidang penelitian. Oke, baik. Bidang penelitian. Bukan bidang pendidikan dulu Pak. Oh, pendidikan dulu, oke. Oke, Tabe, ada rekomendasi asesor. Kalau mengajarkan otomatis selesai. Ya, ada di sini selesai. Ini saya berikan selesai karena sudah dilaporkan. Berikan keterangan selesai. Bisa diklik dulu situ Pak Afif, Tabe. Jadi ini ada beberapa, jadi ada selesai, ada lanjutkan, gagal, lainnya, dan beban lebih. Oke, baik. Contoh, kalau misalnya Prof Wasilah menjabat, ya, karena tidak mau disebut lagi namanya, Prof Wasilah menjabat sebagai rektor, dimasukkan SK-nya, maka karena sampai sekarang masih menjabat beliau, maka lanjutkan. Ya, lanjutkan. Warik 4, warik 2, lanjutkan. Bukan selesai. Ya, karena masih statusnya adalah menjabat. Iya, lanjutkan. Tapi kalau misalnya ada nilai di situ diberikan tidak sesuai Pak Afif ya, tidak sesuai dengan masuknya di sini. Contoh, pengajaran dimasukkan dalam pembimbing. Ya, lalu kemudian apa dan seterusnya. Berikan keterangan gagal supaya nanti diberikan revisi, dipindahkan, bukan tempatnya. Iya, nanti ada klik Pak Afif. Kenapa? Klik coba di situ Pak Afif. Ada di selesai, di bawah selesai supaya ya. Nih. Ya, ada gagal karena tidak sesuai tempatnya. Ada beban lebih juga. Ada beban lebih. Oke, baik. Saya kira itu Pak Afif. Oke. Lanjut. Jadi selain mengajar, ada juga di bawah ada membimbing skripsi. Ini kebetulan ada diisi, tidak dipilih. Kemudian ada juga pembimbing akademik juga tidak diisi. Nah ini ada lainnya. Berarti ini adalah kegiatan-kegiatan akademik lainnya ya. Jadi dia akan masuk di sini juga. Contoh Pak Afif tadi yang lanjutkan itu karena Bu Eka itu adalah sekretaris KPM jabatan, dia jabatan non tugas tambahan ya, jabatan ortaka. Di sana diberikan wajib lanjutkan. Oke. Baik, seperti itu. Itu diperiksa oleh wakil rektor 2 ya. Itu adalah yang telah diperiksa oleh wakil rektor 2. Ya. Sip. Jadi kita ke penelitian ya, Pak Umar. Iya. Oke. Jadi ini selain pendidikan tadi ada tab pendidikan, ada juga tab atau bagian untuk penelitian. Di sini kebetulan. Oh ya. Tadi ya jangan lupa ya catatan. Di sini catatan. Okay. Kalau ada sesuatu hal yang ingin ini kan nantinya kalau kita klik revisi, ini akan
terbuka untuk dosen. Dosen akan bisa merevisi BKD-nya, dan sebagai dasar dia merevisi itu dia akan baca catatannya. Ini catatan asesor, apa yang harus diperbaiki, yang mana harus dikurangi, tambahkan, ada dokumen yang kurang itu diupload lagi. Ini dia akan baca, nih dosen ini akan baca revisi ini sebagai bahan dasar dia untuk memperbaiki laporannya. Jadi ini harus selalu diisi. Kalau memang memenuhi syarat, diisi saja memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat. Jadi dosennya tahu statusnya apa. Tapi harus dipastikan Pak Afif, dosen yang menjabat dengan dosen yang tidak menjabat itu semua wajib mengajar 3 SKS. Kalau ada dosen yang mengajar hanya 2 SKS itu tidak memenuhi syarat. Walaupun banyak ada penelitiannya lengkap semuanya, tetapi yang dinilai hanya 2 SKS saja itu tidak memenuhi syarat. Karena wajib mengajar 3 SKS. Rektor pun wajib mengajar 3 SKS. Iya, iya, Prof. Dilanjutkan dulu. Kemudian membimbing. Ibu itu tidak oke, baik. Oke, Pak Afif, ada merah, Anda tidak terdaftar sebagai asesor. Bisa dicek Pak Afif. Diragukan kita kali dulu. Oke, ini yang rangkaian tadi. Ini. Oh iya, baik. Oh iya. Baik, ada yang warna merah Pak Afif. Banyak, ada kelompok satu juga. Setelah kegiatan tersebut selesai, maka penilaian para asesor dihimpun dalam sebuah laporan dalam bentuk buku yang nantinya akan menjadi arsip lembaga penjaminan mutu selanjutnya. Demikian saudara-saudari, kami tetap memohon saran dan kritik dari Bapak Ibu. Saran dalam bentuk kritik yang membangun. Semoga tayangan video kali ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengelola arsip dinamis di perguruan tinggi. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fahrian Salih, tenaga arsiparis ahli muda Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, NIP 19670504 1987031002. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.